Jadi perkenalkan, nama saya adalah Lestari dengan NIM 24301147 kelas 3D. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan cara memasukkan data angket ke SPSS dan melakukan uji normalitas spiroid. Saya mempunyai responden 40 orang. Sebelum saya menginput data ke SPSS, terlebih dahulu saya menjelaskan arti dari X1 dan X8 dan angka-angka ini. X1 sampai X8 ini artinya pertanyaan-pertanyaan dari gaya kepemimpinan, atau X1 itu memiliki 8 pertanyaan. Dan angka 4 dan 5 seterusnya ini memiliki skor. Contohnya di sini kita taruh skor. Skor responden yang pertama itu sangat tidak setuju dan kita kasih skor 1. Tidak setuju kita kasih skor 2. Tidak tahu kita kasih skor 3. Setuju kita kasih skor 4 dan sangat setuju kita kasih skor 5. Lihat seperti ini, jadi kita akan blok semuanya. Kita copy lalu kita masukkan ke SPSS. Di SPSS ada 2 data view dan variable view. Di sini saya akan menggunakan variable view. Di variable view ini kita langsung saja paste yang tadi itu seperti ini. Di value kita pakai label. Kita pakai label 1 itu sangat tidak setuju. Kita singkat dengan STS. Lalu value yang kedua kita pakai label tidak setuju, kita singkat menjadi TS. Dan yang ketiga kita pakai label tidak tahu, kita singkat menjadi TT. Terus yang keempat labelnya setuju, kita singkat menjadi S. Dan yang kelima labelnya kita singkat menjadi, labelnya sangat setuju, kita singkat menjadi SS. Lalu kita ADD. Setelah itu tampilannya akan terlihat seperti ini. Kita copy terus kita blok semuanya sampai X1.8. Setelah itu kita paste. Sama juga ini caranya. Yang tadi kita blok X2 sampai 9 lalu paste. Dan yang X7 kita blok lalu juga kita paste. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, lalu kita masukkan data yang di Excel tadi. Pilih yang di atas, lalu masukkan, kita blok semua data ini, kita copy lalu kita paste. Setelah seperti ini kita klik Analyze seperti deskriptif statistik. Terus kita cari frekuensi. Di sini kita masukkan total X1, total X2 dan total Y1. Di sini saya akan mencari min, median, dan vote-nya, dan nilai minimum dan maksimumnya.
terus continue. Kemudian di sini saya akan menggunakan chart, menggunakan histogram, lalu kemudian tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Histogramnya. Kemudian di sini saya akan mencari deskriptifnya. Klik analis deskriptif, lalu ke deskriptif, terus kita masukkan total sama kayak tadi cara kita yang terdahulu itu ya. Terus inilah deskriptif statistik dari total X1. Setelah itu saya akan menguji normalitas dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan juga jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak terdistribusi normal. Jadi di sini saya akan merangkum total dari X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Kita klik di variabel view X, kita klik X1, kita klik X1, X2, dan Y. Di label X1 itu saya tulis gaya kepemimpinan. Dan di label X2 itu kita tulis motivasi. Dan yang ketiga saya tulis kinerja karyawan. Setelah ini selesai, lalu kita masukkan data view, kemudian kita masukkan yang sudah kita rangkum. Kita blok, lalu kita copy. Terus kita ke SPSS. Habis di SPSS di sini langsung kita paste. Untuk mengetahui nilai ini berdistribusi normal atau tidak, kita klik analis. Kemudian registration, kemudian linear, independennya kita pakai Y, dan independennya kita pakai X1 dan X2. Kemudian kita pilih set, dan saya pilih residual standar visit. Kemudian continue, terus oke. Jadi beginilah tampilannya. Setelah itu dia akan muncul kembali residual angka-angka yang ada di
residual. Cara menguji normalitasnya, kita klik analis, deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Kemudian independennya ini kita klik tes dualnya, lalu kita plot. Lalu centang yang normality continue terus. Jadi inilah hasilnya. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapira, diperoleh angka 0,704. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi hasilnya normal.